Klara Nowak, seorang influencer traveling asal Krakow, Polandia, tiba di Indonesia untuk mencari inspirasi baru dalam hidupnya yang terasa datar meski penuh glamor. Namun, rencana liburan santai berubah menjadi petualangan penuh makna ketika ia mabuk di dalam taksi online dan bangun di tempat asing, rumah seorang sopir bernama Sopian. Dalam perjalanannya bersama Sopian, Klara mulai melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Kejadian-kejadian kecil dan kehangatan yang ia temukan di Indonesia menggoyahkan keyakinannya tentang apa itu kebahagiaan. Tapi Klara tidak tahu satu hal besar. Sopian bukanlah sopir biasa. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang tengah menyamar demi mencari arti hidup yang lebih sederhana. Di saat Klara mulai merasa nyaman dan ingin menetap, kebenaran tentang Sopian menguji ketulusan hati dan pilihan hidupnya. Hari itu panas, lengket, dan bising. Tapi entah kenapa, Klara Nowak tersenyum saat langkahnya menjejak trotoar pecah-pecah di pinggir jalan Jakarta. Tas ransel besarnya hampir copot dari bahu, kacamata hitam sedikit miring, dan rambut pirangnya menempel di pelipis karena keringat. Tapi dia suka. Ini semrawut, ini hidup. Dan yang paling penting, ini bukan Krakow. Dia sudah bosan dengan langit kelabu, kehidupan yang terlalu teratur, dan foto-foto Instagram yang terlalu diedit. Indonesia adalah pelariannya, bukan karena dia punya rencana besar. Justru sebaliknya, Klara datang tanpa itinerary, tanpa booking hotel setelah 2 malam pertama, tanpa ekspektasi apa-apa, cuman ingin tersesat dan mungkin, kalau beruntung, menemukan sesuatu yang bisa membuat hatinya hangat lagi. Hari itu, setelah menghabiskan waktu, dengan sekelompok traveler di sebuah cafe artsy di Kemang, Klara memesan taksi online. Dia sedikit teler karena es kopi dicampur Baileys yang katanya, light aja kok, ternyata tidak selight itu. Teman-teman barunya masih tertawa-tawa di belakang ketika dia melambaikan tangan, masuk ke dalam mobil, dan berkata dengan aksen campur aduk, "Please, just hotel, I'll send the pin. Oh wait." Setelah itu, dunia mulai kabur. Kepalanya terasa ringan, musik dalam mobil seperti melayang. Suara sopir taksi sempat terdengar, lembut dan penuh kesabaran. "Mbak, nggak apa-apa? Mau mampir ke minimarket dulu buat beli air?" Tapi Klara cuma menggumam. "Ngantuk, nanti aja." Lalu tertidur sambil menelungkup di jok belakang. Ia terbangun keesokan paginya oleh bau telur goreng dan suara sendok beradu dengan piring. Matahari menembus jendela yang bukan hotel. Klara langsung duduk tegak, panik. Ia memandangi sekeliling. Ruangan kecil dengan dinding putih bersih, meja makan kayu dengan taplak motif bunga, dan poster film Indonesia lama tergantung di salah satu sudut. Ini bukan hostel. Ini rumah orang. "Ah, sudah bangun ya?" Klara menoleh. Di depan pintu dapur, berdiri laki-laki berkulit sawo matang, mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi senyumnya hangat. Tidak mencurigakan. Tapi tetap saja, Klara memeluk lutut, menatap tajam. "Siapa kamu?" Tanyanya cepat. Logat Polandianya muncul karena gugup. Laki-laki itu mengangkat 2 tangan, seperti menyerah. "Saya Sopian, sopir yang nganterin kamu semalam. Kamu mabuk. Hotel kamu diubah-ubah terus pinnya. Saya takut ninggalin kamu di jalan, jadi saya bawa ke rumah." Klara diam, masih mencoba mencerna. "Tenang aja, dompet kamu aman, HP kamu juga," tambah Sopian sambil menunjuk meja di sebelah tempat tidur tamu. "Kalau kamu mau lapor polisi pun nggak apa-apa, serius." Klara melirik HP-nya. Baterai 8%. Ada banyak notifikasi. Ia membuka pesan terakhir ke temannya. "I'm in the taxi, wait lol." Dan tak ada yang lain setelah itu. Ia menarik napas panjang. "Terima kasih, I guess," katanya akhirnya. "Kamu tinggal sendiri?" Sopian mengangguk. "Iya. Orang tua udah lama tinggal di kampung. Saya kerja di Jakarta. Rumah ini kecil, tapi cukup buat saya." Klara berdiri perlahan, masih agak pening.
Aku harus pergi. Aku bisa pesan taksi. Sopian cepat-cepat mengangkat tangan lagi. Sarapan dulu aja. Nggak enak kalau perut kosong, apalagi habis mabuk. Clara menatapnya, curiga tapi juga lapar. Dan jujur saja, rumah ini terasa aman. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Di meja makan, mereka duduk berseberangan. Clara menyendok nasi goreng buatan Sopian. Sederhana, tapi enak. Wangi bawangnya mengingatkan dia pada makanan jalanan di kota-kota yang pernah ia kunjungi. "Kamu turis ya?" tanya Sopian sambil minum teh. "Kelihatan ya?" jawab Clara dengan senyum tipis. "Aku dari Polandia." "Sendirian?" "Iya, bosan aja. Hidupku terlalu rapi, jadi pengen yang berantakan." Sopian tertawa kecil. "Berantakan itu kadang bikin kita tahu siapa diri kita." Clara mengangguk pelan. "Mungkin, tapi semalam aku benar-benar kacau, ya?" "Sedikit," kata Sopian sambil tersenyum. "Tapi kamu lucu." Clara mendengus. "Lucu karena mabuk? Lucu karena kamu ngomong campur-campur, terus bilang kamu pengen tidur di bawah pohon mangga karena kelihatan damai." Mereka tertawa. Clara merasa aneh. Ini seharusnya jadi pagi yang canggung dan menyeramkan, tapi justru ringan. "Aku cuma mau jujur ya," kata Clara sambil menatap mata Sopian. "Aku nggak tahu kenapa aku percaya kamu, tapi ada sesuatu tentang kamu yang bikin aku tenang." Sopian menunduk, memainkan cangkir tehnya. Kadang kita bisa ngerasa aman, bukan karena tempat, tapi karena orangnya. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Clara merasa tidak sendirian. Pagi itu terasa lebih lambat daripada biasanya, seolah dunia sedang memberi Clara waktu untuk mencerna apa yang terjadi. Setelah sarapan, Sopian mengantarnya ke ruang tamu yang sederhana. Semua tampak biasa, sofa berwarna krem, meja kayu yang tak sempurna, dan sebuah televisi kecil di sudut ruangan yang sedang menyiarkan acara berita lokal. Tetapi ada sesuatu tentang tempat ini yang membuat Clara merasa nyaman. Clara duduk di sofa, menatap sekitar. Rumah Sopian tidak besar, tapi terasa hangat. Ada tanaman hias kecil di sudut ruangan yang memberi kesan hidup. Di dinding, sebuah lukisan abstrak tampak tergantung dengan kebanggaan, seolah menjadi simbol dari dirinya yang lebih dalam, sederhana, tapi penuh arti. Sopian keluar sebentar, kemudian kembali dengan 2 cangkir kopi hitam yang baru saja diseduh. Aroma kopi yang kuat langsung mengisi ruangan, dan Clara, meskipun belum benar-benar merasa segar, tidak bisa menolak godaan untuk meminumnya. "Ini kopi dari Sumatera," kata Sopian sambil duduk di kursi di seberang Clara. "Ceritanya sih, kalau kamu minum ini sambil berpikir tentang hidup, kamu bisa dapat pencerahan. Atau mungkin hanya cukup bikin kamu terjaga." Clara tersenyum, menyadari betapa ringan obrolan mereka. Tentu, ini bukan pertemuan yang biasa. Seharusnya Clara merasa cemas, atau bahkan marah. Tapi di sini, di rumah Sopian yang sederhana ini, dia merasa lebih tenang daripada di apartemennya yang rapi di Krakow. "Jadi," kata Clara, menarik napas dalam-dalam, "apa yang sebenarnya kamu lakukan di Jakarta? Maksudku, kamu bukan sopir taksi biasa, kan?" Sopian tertawa kecil, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang sering aku dapatkan. Tapi aku lebih suka orang mengenal aku dari cara aku berinteraksi dengan dunia, bukan dari status atau pekerjaan." Clara mengangkat alis. "Maksudmu?" "Aku kerja di banyak tempat, jadi orang nggak bisa cuma ngejudge aku dari satu sisi aja," jawab Sopian, menghirup kopinya dengan santai. "Tapi sekarang, aku pilih jadi sopir taksi. Pengen ngerasain dunia dari sisi yang berbeda. Lagian, kadang-kadang kita lebih tahu siapa diri kita kalau kita nggak hanya berdiri di posisi yang nyaman." Clara melongo. Tentu saja dia tidak langsung percaya. Tapi entah kenapa, kata-kata Sopian terasa lebih dalam dari yang dia duga. Dia merasa ada kebenaran dalam pernyataan itu. Sebuah kebijaksanaan yang tak terlihat pada pandangan pertama. "Maksudnya, kamu beneran jadi sopir taksi?" Clara mencoba meyakinkan dirinya sendiri.
Tapi, untuk apa? Kamu bisa kerja di tempat lain yang lebih nyaman, lebih mapan. Sopian menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya tak lepas dari Clara. Karena aku ingin tahu, Clara. Apa sih yang dicari orang-orang dalam hidup? Kalau cuman uang dan kenyamanan, itu mudah dicapai. Tapi aku ingin tahu apa yang orang bawa dalam hati mereka, apa yang mereka impikan. Itu kenapa aku di sini. Clara hanya diam sejenak, memandang Sopian. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Indonesia, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar liburan atau petualangan pribadi. Sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa menggoyahkan semua teori hidupnya yang selama ini terbingkai dalam dunia yang sangat teratur. Jadi, kata Clara, mencoba mengalihkan perhatian. Apa kamu sering mengantarkan turis asing seperti aku? Sopian mengangguk pelan, tersenyum. Kadang, tapi kebanyakan orang cuma sibuk dengan destinasi mereka. Mereka nggak benar-benar melihat orang-orang di sekitar mereka. Padahal, setiap orang punya cerita, Clara. Bahkan, orang yang cuma jadi sopir, taksi pun punya cerita yang nggak kalah menarik. Clara terdiam sejenak, menatap pemandangan di luar jendela. Jalanan Jakarta yang sibuk, dengan orang-orang yang berlalu lalang, memberi gambaran hidup yang begitu berbeda dari dunia yang ia kenal. Ia merasa bingung. Di satu sisi, ia merasa nyaman dengan Sopian, merasa ada kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, ia juga merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri. Apa yang sebenarnya ia cari dalam hidupnya? Apakah dia mengejar mimpi yang benar, atau sekadar berlari dari kenyataan yang tidak ia sukai? Kadang aku merasa, lanjut Clara, memecah keheningan, bahwa hidupku selama ini cuma penuh dengan pencitraan. Semua orang melihatku bahagia, tapi aku sendiri merasa kosong. Jadi aku kabur ke sini, berharap bisa menemukan sesuatu. Sopian mengangguk, mengerti betul apa yang Clara rasakan. Terkadang kita butuh berhenti sejenak dan melihat dari sisi lain, Clara. Hidup nggak melulu soal apa yang bisa kita tunjukkan ke orang lain, tapi lebih ke apa yang kita rasakan saat kita sendiri. Clara menatap Sopian, matanya sedikit berkaca-kaca. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai terbuka, sesuatu yang selama ini dia tutup rapat-rapat di dunia glamor yang ia bangun. Dia mulai merasakan kehangatan yang tulus, yang selama ini ia cari, tapi tak pernah ditemui di tempat-tempat yang ia datangi. Aku nggak tahu, Clara berkata pelan. Tapi aku merasa lebih hidup di sini. Sopian tersenyum, lalu berdiri untuk menambah kopi mereka. Kamu akan lebih hidup lagi, Clara, kalau kamu mau. Dunia ini punya banyak hal yang menunggu untuk dilihat. Kadang, kita cuma perlu berani untuk keluar dari zona nyaman. Clara hanya bisa mengangguk pelan. Ia belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu satu hal, sesuatu yang baru mulai terungkap. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu, saya mengira siap untuk menemui apapun yang akan datang. Pagi di Jakarta terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya bagi Clara. Meskipun matahari terbit dengan kejam, membakar aspal sejak pukul 8 pagi, dia tidak merasa terganggu. Ada sesuatu yang menarik dalam keseharian yang tidak tergesa-gesa di rumah Sopian. Sesuatu yang tidak bisa ia temukan, bahkan di hotel-hotel bintang 5 tempat ia biasa menginap. Pagi, Clara. Sapa Sopian dari dapur, dengan wajah segar dan senyum yang tampaknya sudah jadi kebiasaan. Clara masih mengantuk dan berambut acak-acakan, mengangguk setengah sadar. Pagi, kamu kayaknya selalu bangun pagi ya? Sudah kebiasaan, jawab Sopian sambil membalik telur dadar di wajan. Bangun pagi itu kayak riset buat hidup, bikin hari lebih jernih. Clara duduk di kursi makan, menguap lebar. Di Polandia, aku bangun pagi hanya kalau ada flight. Murah atau deadline kampanye. Sopian tertawa. Wajar, tapi kamu di sini, di Indonesia. Nggak ada deadline kan? Clara mengangkat bahu. Cuma deadline pribadi. Menemukan kembali diri sendiri katanya.
Sarapan pagi itu berlangsung santai. Telur dadar, nasi putih, sambal terasi buatan tetangga, dan teh manis panas. Sederhana, tapi entah kenapa membuat Clara merasa seperti di rumah. Lebih dari rumah malah. Setelah makan, Clara berdiri dan berseru, "Aku mau keliling, tapi bukan ke tempat turis, ya. Boleh nggak kamu ajak aku ke tempat-tempat yang cuma kamu tahu?" Sopian menaikkan alis. "Tempat-tempat yang aku tahu, kamu yakin? Nggak ada AC, nggak Instagramable." "Justru itu yang aku mau," kata Clara sambil mengambil kamera kecil dari tasnya. "Aku sudah terlalu lama hidup di filter dan caption." Sopian tersenyum, dan tanpa banyak bicara, dia mengambil kunci motornya. Mereka naik motor tua bebek, yang sudah jelas melewati banyak cerita. Clara, awalnya kaku, akhirnya tertawa sendiri ketika motor sedikit batuk di tanjakan. Angin menyapu wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia tidak merasa perlu berpura-pura bahagia. Dia memang sedang bahagia. Mereka melewati gang-gang sempit. Anak-anak bermain layangan di lapangan kecil. Ibu-ibu menyapu halaman sambil bergosip. Dan warung-warung kecil dengan cat pudar yang seolah tak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Tempat pertama yang mereka datangi adalah sebuah lapak buku bekas di bawah jembatan layang. Penjualnya, seorang bapak tua dengan topi lusuh dan mata cerah, menyapa Sopian seperti sahabat lama. "Pak D ini selalu kasih buku-buku yang aneh," kata Sopian pada Clara. Tapi justru itu serunya. Clara mengangkat satu buku berjudul "Hidup, Sederhana, Bahagia Selamanya, dan Tertawa." "Ini semacam sindiran buatku, ya?" Sopian hanya tersenyum. Kemudian, mereka duduk di warung kecil di dekat sungai. Warung itu menjual gorengan dan teh tarik. Clara membeli pisang goreng yang terlalu berminyak dan langsung jatuh cinta pada rasanya. "Kenapa semua makanan di sini bisa bikin aku pengen tinggal selamanya?" katanya sambil menggigit. "Karena kamu makan tanpa beban," jawab Sopian. "Biasanya, kamu makan buat foto, sekarang kamu makan buat hidup." Clara terdiam. Kata-kata Sopian, meskipun disampaikan dengan santai, seringkali menampar dengan lembut. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah taman kecil yang tidak ada dalam daftar wisata manapun. Tempatnya sepi, cuma ada beberapa anak muda yang sedang latihan tari tradisional. Clara duduk di bangku kayu, menonton dengan mata berbinar. Sopian duduk di sebelahnya, memandangi Clara diam-diam. "Kenapa kamu tahu semua tempat ini?" tanya Clara tanpa menoleh. "Karena aku suka jalan tanpa tujuan," jawab Sopian. "Kadang, hal-hal terbaik ditemukan bukan karena dicari, tapi karena kita cukup sabar untuk membiarkannya muncul sendiri." Clara menoleh dan menatap Sopian cukup lama. "Kamu terlalu dalam buat ukuran sopir taksi." Sopian tertawa, lepas dan jujur. "Dan kamu terlalu sarkastik buat ukuran turis asing." Mereka berdua tertawa, dan dalam tawa itu ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Sesuatu yang belum punya nama, tapi mulai terasa nyata. Saat matahari mulai turun, mereka kembali ke rumah Sopian. Clara duduk di teras, menatap langit senja. Sopian datang membawa 2 gelas es teh, lalu duduk di sebelahnya. "Aku merasa seperti hidupku mulai masuk bab baru," kata Clara pelan. "Selamat datang di bab tanpa rencana," jawab Sopian Clara, menoleh padanya. "Kalau kamu udah ada di bab berapa?" Sopian diam sejenak. "Bab di mana aku mulai berhenti mengejar dan mulai belajar menerima." Clara menatap wajah Sopian yang disinari cahaya senja. Dalam hatinya, ada rasa asing yang hangat. Bukan cinta, belum. Tapi, lebih seperti rasa pulang. Sudah 8 hari sejak Clara tertidur di jok belakang mobil Sopian, dan secara tidak sadar, dia belum pergi juga. Setiap hari, selalu ada alasan baru untuk tetap tinggal. Jalan ke tempat tersembunyi, mencoba makanan unik, melihat Jakarta dari sisi yang tak ada di brosur pariwisata. Hari ini, alasannya adalah satu warung kopi tua di ujung jalan. Bukan kafe estetik ber-AC dengan nama asing dan kopi yang disajikan dalam gelas bening. Tapi warung kecil beratapkan seng,
dengan bangku plastik berwarna pudar dan tulisan kopi and gorengan yang dicat tangan di papan kayu. Disinilah tempat nongkrong favorit Sopian. Serius, kamu ngajak aku ke sini cuma buat kopi sachet dan tempe goreng? Tanya Clara, menatap warung itu seolah sedang menatap benda purbakala. Sopian nyengir. Percaya deh, pengalaman minum kopi di sini bisa ngalahin Starbucks. Bonusnya, obrolan absurd dan tawa gratis. Clara menggeleng, setengah tertawa, setengah menyerah. Baiklah, aku akan percaya kamu. Tapi kalau aku keracunan, kamu harus gendong aku pulang. Sopian terkekeh. Deal. Di dalam warung, suasana riuh. Beberapa bapak-bapak sedang bermain catur sambil membahas politik. Seorang ibu penjual gorengan menyambut Sopian dengan suara lantang. Nah, ini dia si tukang ngobrol datang juga. Sopian menjawab dengan senyum lebar, lalu mengenalkan Clara. Ini Clara, teman dari jauh banget, Polandia. Mata semua orang langsung tertuju ke Clara. Beberapa anak muda di pojok ruangan nyengir sambil berbisik. Clara cuman tersenyum, canggung dan melambaikan tangan. Wah, bule ya, seru salah satu bapak. Selamat datang Mbak Clara. Di sini kopinya bisa bikin hati adem. Clara tertawa. Saya butuh itu. Hati saya udah lama panas. Obrolan pun mengalir seperti kopi, yang terus diisi ulang. Clara tidak mengerti semua yang mereka bicarakan. Terkadang logat Betawi yang cepat membuatnya kebingungan. Tapi dia tertawa ketika yang lain tertawa, dan perlahan dia mulai mengerti suasana. Sopian menerjemahkan beberapa kalimat lucu dan sesekali Clara ikut menyelipkan komentar dengan bahasa Indonesia terbata-bata yang justru membuat semua orang makin tertawa. Kamu cepat banget adaptasinya, oh kata Sopian saat mereka duduk di bangku luar warung, menatap langit yang mulai mendung. Clara menyandarkan punggungnya ke dinding. Aku pikir aku bakal canggung, tapi ternyata aku cuma perlu berhenti mencoba jadi versi terbaik dari diriku. Sopian menoleh. Apa maksudmu? Aku terbiasa tampil sempurna. Foto bagus, kalimat inspiratif, hidup yang kelihatan ideal, Clara menatap langit. Tapi sebenarnya, aku cuma pengen tertawa tanpa takut terlihat aneh. Di sini, aku bisa. Sopian mengangguk, paham tanpa harus menjawab dengan kalimat panjang. Setelah itu, mereka hanya duduk dalam diam. Angin sore membawa bau hujan yang belum turun. Clara menatap jalanan yang mulai sepi. Jakarta memang tak pernah benar-benar hening, tapi di warung kecil ini dunia terasa melambat. Di malam hari mereka kembali ke rumah. Clara membantu Sopian memasak mie instan, yang menurutnya adalah makanan nasional sejuta umat. Mereka makan sambil menonton acara lawas di TV, dengan tawa yang datang sesekali dari komentar Clara yang konyol. Kamu inget nggak? Kata Clara tiba-tiba. Pertama kali aku bangun di rumah ini, aku kira kamu psikopat. Sopian tertawa keras. Wah, jujur banget. Kenapa coba? Karena siapa coba yang baik hati sampai bawa cewek mabuk ke rumah, masakin sarapan, dan nggak ambil keuntungan apapun? Sopian mengangkat bahu. Mungkin aku orang aneh, atau orang baik yang langka, kata Clara pelan. Keduanya saling pandang sebentar. Ada keheningan, tapi bukan keheningan yang canggung. Lebih seperti jeda, seperti semesta ingin memberikan ruang untuk sesuatu yang tumbuh pelan-pelan, tanpa dipaksa. Sopian lalu berdiri, mengalihkan suasana. Besok aku ajak kamu ke satu tempat lagi ya, tapi syaratnya kamu harus pakai sandal jepit dan gak boleh bawa kamera. Clara mengernyit. Kenapa? Karena kadang hal terbaik dalam hidup nggak perlu direkam, cukup dirasain. Clara hanya tersenyum. Di hatinya ada sesuatu yang berdesir, lembut. Tapi cukup untuk membuatnya sadar. Ini lebih dari sekadar liburan. Ini adalah bab baru yang ia tidak tahu akhirnya kemana. Hari itu, Jakarta sedang murung. Awan menggantung rendah seperti pikiran Clara. Langit kelabu, tapi Clara tidak keberatan. Justru, hari seperti ini membuat pikirannya lebih tenang, lebih jujur, dan itu menakutkan. Mereka sedang berada di pinggiran,
kota, tempat yang bahkan Google Maps pun harus berpikir 2 kali untuk menunjukkan arah. Sofian membawanya ke sebuah bukit kecil dengan pemandangan sawah dan pepohonan liar. Di sana, ada sebuah bangunan tua setengah runtuh yang dulu, katanya, pernah jadi tempat latihan seni tradisional. Kok sepi banget? Tanya Clara, memandangi bangunan itu sambil mengikat rambutnya dengan asal. Tempat ini semacam rahasia kecil. Nggak banyak yang tahu. Biasanya aku kesini kalau butuh sendiri, jawab Sofian sambil mengangkat gulungan kain dari bagasi motornya. Ternyata itu adalah tikar. Mereka duduk di atas tikar, menghadap ke arah matahari yang sedang berjuang menembus awan. Clara mengambil napas dalam. Udara di sini beda. Ada aroma tanah, rumput, dan ketenangan yang tak bisa didapat di kota. Dulu, kata Sofian pelan, aku latihan karawitan di sini. Clara menoleh cepat. Karawitan? Musik tradisional, kan? Sofian tersenyum, matanya menerawang. Iya, aku main gamelan waktu SMA, tapi berhenti. Hidup jalan ke arah lain. Clara terdiam, lalu berkata pelan, kamu selalu punya cerita yang nggak sesuai penampilan kamu. Sofian tertawa kecil. Mungkin karena kamu cuma lihat aku dari satu sisi. Clara ingin bilang sesuatu. Bahwa ia justru semakin ingin tahu semua sisi Sofian. Tapi kalimat itu hanya tinggal di tenggorokan. Ia tidak tahu apa reaksi Sofian. Tidak. Tahu apakah ini hanya persahabatan aneh yang kebetulan nyaman atau sesuatu yang lebih. Aku juga punya rahasia kecil, kata Clara tiba-tiba. Sofian menoleh, menunggu. Clara menatap sawah yang mulai menguning. Semua orang pikir hidupku sempurna. Traveling keliling dunia, brand endorsement, foto cantik. Tapi sebenarnya aku kesepian banget. Sofian diam. Clara melanjutkan. Setiap kali aku upload foto senyum, aku justru lagi ngerasa hampa. Aku kehilangan arah. Makanya aku kesini. Bukan buat konten, tapi buat cari napas. Sofian menunduk, lalu mengambil sesuatu dari dalam tas kecilnya. Sebuah alat musik tradisional kecil dari kayu. Semacam sitar mini, ia mulai memetik senar-senarnya perlahan. Suaranya lembut, mengalun seperti bisikan sore. Clara tertegun. Kenapa? Kamu nggak pernah bilang kamu bisa main musik? Tanyanya nyaris berbisik. Karena aku nggak mau bikin kamu salah paham, jawab Sofian pelan. Kadang, kalau kita terlalu banyak menunjukkan, orang jadi lupa melihat. Clara menatap Sofian, lama sekali. Di matanya, Sofian bukan lagi sopir taksi, bukan cuma teman bicara. Ia adalah misteri yang hangat. Dan semakin hari, Clara merasa ingin mengupasnya sedikit demi sedikit. Malamnya, mereka duduk di teras seperti biasa. Hujan turun pelan. Clara membuka laptopnya, tapi bukan untuk edit foto. Ia membuka folder baru. Di dalamnya, ia mulai menyusun klip video yang ia rekam diam-diam selama petualangannya bersama Sofian. Tanpa narasi, tanpa musik, hanya momen-momen nyata. Tawa di warung kopi, langkah kaki di gang sempit, petikan sitar senja tadi. Sofian menoleh. Kamu ngedit apa? Clara tersenyum kecil. Sesuatu buatku sendiri. Semacam ingatan yang enggak mau aku lupakan. Mereka terdiam beberapa saat, lalu Sofian berkata, kalau suatu hari kamu kembali ke dunia kamu akan lupa semuanya. Clara menutup laptopnya. Aku nggak yakin dunia lamaku masih terasa seperti rumah. Lalu ia berkata, lagi, dengan suara nyaris tak terdengar. Dan kamu bikin aku pengen tinggal. Sofian terdiam. Mata mereka bertemu. Hujan masih turun. Tapi suara di antara mereka lebih keras dari apapun malam itu. Clara merasa jantungnya berdetak terlalu cepat. Ia tak tahu dari mana keberanian itu datang. Apakah karena senja tadi, atau karena diam-diam, selama ini dia sudah jatuh. Sofian terlihat akan menjawab, tapi yang keluar hanya satu kalimat. Kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Clara menegang. Apa maksudmu? Tapi Sofian hanya tersenyum. Senyum yang tidak sama dengan biasanya. Ada yang ia sembunyikan, dan Clara tahu itu.
Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Clara merasa takut. Bukan karena tempat asing, tapi karena hatinya mulai masuk terlalu dalam dan ia belum tahu seberapa kuat dasarnya. Hujan semalam meninggalkan jejak. Bukan hanya di tanah yang masih basah atau daun-daun yang meneteskan air terakhirnya, tapi juga di dada Clara yang terasa lebih berat dari biasanya. Sejak percakapan semalam di teras itu, suasana berubah. Sopian tak lagi selelucon biasanya. Ia bicara seperlunya. Tersenyum, ya, tapi setengah hati. Ia menghindari pandangan langsung setiap kali Clara mencoba menangkap matanya. Dan Clara, untuk pertama kalinya sejak bertemu Sopian, merasa sendirian lagi, meski mereka duduk berdampingan. Pagi itu, mereka sarapan tanpa banyak bicara. Nasi uduk dari warung langganan yang biasanya membuat Clara semangat, kini hanya terasa seperti nasi biasa. Musik dangdut pelan dari radio tua pun tidak lagi terdengar menyenangkan. Clara memberanikan diri. Sopian, soal semalam, Sopian tidak langsung menjawab. Ia mengunyah perlahan, lalu meletakkan sendoknya dengan pelan. Aku minta maaf kalau aku membuat kamu berpikir terlalu jauh. Aku nggak berpikir apa-apa, bantah Clara. Cepat, tapi suaranya gemetar. Mereka saling diam. Hanya terdengar suara motor lewat dan ayam tetangga berkokok terlambat. Akhirnya, Sopian bicara. Clara, kamu tahu, dunia kamu dan dunia aku beda. Aku tahu itu dari hari pertama aku bangun di rumahmu. Dan kamu masih di sini, karena aku pengen. Sopian menghela napas panjang. Tapi kamu harus tahu satu hal. Clara menatapnya dalam-dalam. Sopian membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Seperti ada tembok besar dalam dirinya, yang menahan semua hal yang ingin ia katakan. Aku nggak seperti yang kamu kira, katanya akhirnya. Clara mengerutkan alis. Kamu bilang begitu sejak kemarin, tapi kamu nggak pernah bilang kenapa. Sopian berdiri, membawa cangkir kopinya, lalu berjalan keluar rumah. Aku butuh waktu. Hari itu Clara memutuskan pergi sendiri. Ia naik ojek online dan mengunjungi taman kota yang pernah mereka lewati bersama. Duduk di bangku yang sama, ia membuka catatan di ponselnya. Bukan untuk menulis caption, tapi sekadar curhat ke dirinya sendiri. Kenapa? Setiap kali aku merasa punya tempat, selalu ada tembok yang muncul. Apakah semua orang menyimpan sisi gelap yang mereka takutkan akan membuat orang lain lari? Ia mengetik dan menghapus berulang kali. Frustrasi, kecewa, tapi juga takut. Clara mulai menyadari bahwa ini bukan cuma soal perjalanan, bukan hanya soal petualangan. Ia sudah terlibat terlalu dalam dengan seseorang yang ia kenal baru beberapa minggu. Tapi kedekatan itu nyata. Bahkan terlalu nyata untuk diabaikan. Sore hari, ia kembali ke rumah Sopian. Tapi rumah itu kosong. Tidak ada sepeda motor di depan. Jendela ditutup. Clara mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Ia duduk di teras menunggu. Setengah jam. 1 jam. Sampai langit mulai berubah warna. Ponselnya bergetar. Sopian. Maaf, aku butuh waktu sendiri. Aku akan jelaskan semuanya besok. Jangan khawatir. Clara membaca pesan itu berkali-kali. Kalimatnya pendek, dingin. Bukan Sopian yang ia kenal. Malamnya Clara tidak bisa tidur. Ia menonton ulang video-videonya bersama Sopian. Suara tawa mereka. Candaan. Mata Sopian yang selalu hangat, kini terasa asing. Clara menangis diam-diam. Bukan karena ditinggal, tapi karena merasa tidak cukup penting untuk dipercaya. Pagi harinya, Clara bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membuka ponselnya, mencari tahu sesuatu yang selama ini ia abaikan. Dengan sedikit keberanian, ia membuka profil media sosial Sopian. Tapi, tak ada. Sopian tidak punya akun Instagram, Twitter, bahkan Facebook. Aneh. Ia mencoba mengetik nama Sopian di Google hanya untuk memastikan.
Lalu sebuah artikel muncul. Sopian Ramaditya, pendiri startup transportasi berbasis komunitas, rahasiakan identitas demi mencari perspektif hidup. Clara membeku. Wajah dalam artikel itu jelas. Itu Sopian. Hanya saja mengenakan jas, duduk dalam konferensi, menjelaskan soal makna pelayanan, dan mendekatkan diri pada realita pengguna. Clara menutup ponselnya perlahan. Dunia Clara runtuh dalam senyap. Sopian bukan cuma sopir baik hati yang ia temui dalam keadaan mabuk. Dia adalah seseorang yang menyamar, dan selama ini tahu persis siapa Clara. Bahkan mungkin sejak awal. Clara berdiri di depan rumah Sopian, dengan tangan gemetar dan dada sesak. Pagi itu masih terlalu sunyi, bahkan untuk Jakarta. Ia menatap pintu kayu yang sudah ia kenal selama berminggu-minggu, yang dulu terasa hangat, kini seperti dinding antara dirinya dan seseorang yang ternyata bukan siapa yang ia kira. Sopian muncul dari ujung gang. Langkahnya pelan. Ia tampak kelelahan, seperti seseorang yang baru saja kalah dalam perang yang ia ciptakan sendiri. Clara menatapnya tajam. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan basa-basi. Jadi, kata Clara datar, kamu mau jelasin sekarang? Sopian berhenti di depan pagar. Tatapan matanya lelah, tapi tidak menghindar. Kamu udah tahu. Dari internet, bukan dari kamu. Sunyi. Lalu suara motor lewat. Tapi di antara mereka, hanya ada degup jantung yang terlalu keras untuk diabaikan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, ucap Sopian, pelan. Mulai dari awal. Dari alasan kenapa kamu pura-pura jadi orang lain, dan mendekati aku seolah semuanya kebetulan. Sopian menunduk. Awalnya memang bukan kebetulan. Aku tahu kamu. Aku follow kamu dari dulu. Aku lihat postinganmu, cerita-ceritamu, tapi bukan karena kamu populer. Tapi karena aku iri. Iri? Clara mengerutkan alis. Iya, iri sama keberanianmu untuk jalan sendiri, pergi ke tempat asing, bertemu orang baru. Hidupku penuh aturan. Jadwal meeting, strategi bisnis, omong, kosong korporat yang bikin aku lupa rasanya jadi manusia. Clara tertawa miris. Jadi kamu pakai aku buat eksperimen hidup? Untuk cari sensasi jadi manusia biasa? Sopian menggeleng cepat. Enggak, Clara. Aku benar-benar enggak nyangka bakal sedekat ini sama kamu. Aku pikir, aku cuman bakal antar kamu, ngobrol sebentar, lalu jalan lagi. Tapi ternyata kamu bikin semuanya jadi nyata. Clara menatapnya, mata mulai berkaca. Kamu bohong, Sopian. Dari awal. Kamu tahu aku datang ke sini bukan cuma buat jalan-jalan. Aku datang karena aku lagi hilang. Dan kamu pura-pura jadi pelindung, padahal kamu tahu semua ini sejak awal. Sopian melangkah mendekat. Clara, dengar. Tidak, bentak Clara. Air matanya jatuh, tapi ia tidak menghapusnya. Kamu tahu aku benci pura-pura. Aku hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Dan kamu satu-satunya orang yang aku kira tulus. Sopian menunduk lagi. Kali ini diam. Tak ada pembelaan. Karena mungkin tak ada yang bisa membela kebohongan yang disengaja. Clara menarik napas panjang, mencoba menahan isak. Aku datang ke sini untuk menemukan diri sendiri, dan kamu bikin aku merasa seperti akhirnya aku punya tempat. Tapi ternyata, kamu cuma nyamar. Sama seperti aku yang berpura-pura bahagia di Instagram. Kalimat itu menggantung di udara, seperti tamparan yang tidak akan pernah lupa. Lalu, Clara berbalik. Langkahnya cepat. Sopian tidak mengejar. Ia hanya berdiri, membiarkan Clara menjauh. Karena ia tahu, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehilangan sesuatu bukan karena tak berjuang, tapi karena ia tidak jujur sejak awal. Clara menginap di hostel malam itu. Kamar kecil, ranjang tingkat, suara kipas berderit, dan bau sabun murah. Tapi setidaknya, tidak ada kebohongan di sini. Ia membuka laptopnya, menatap folder video yang ia simpan. Video Sopian yang sedang tertawa, memetik alat musik, menunjukkan gang kecil,
membawanya ke warung kopi, memandang senja bersamanya. Semua itu nyata. Tapi dibangun di atas kebohongan, Clara merasa marah, tapi juga kehilangan. Keesokan harinya, ia memesan tiket pulang ke Krakow. Satu arah, tanpa rencana kembali. Ia menuliskan caption terakhir di Instagram sebelum mematikan aplikasinya. Kadang, perjalanan paling jauh bukan soal jarak, tapi soal menemukan kenyataan bahwa orang yang paling kamu percaya juga bisa jadi alasan kamu ingin pergi. Ia menatap layar lama, lalu menutup laptopnya, mengemasi tas, dan keluar dari kamar. Hostel, di sisi lain kota, Sofian duduk sendiri di taman yang dulu mereka datangi bersama. Ia membuka buku catatan kecil. Di dalamnya, ada sketsa sederhana. Clara sedang tertawa dengan latar belakang langit senja. Ia menggambarnya dari ingatan, karena ia tahu itu satu-satunya bagian dari kebohongannya yang benar-benar jujur.